bersabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Yang pertama nanti akan dihisab dari seorang hamba, amal-amalnya seorang hamba pada hari kiamat nanti itu adalah yang pertama kali sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus maka dia beruntung dan sukses, selamat maksudnya dari neraka. Wa inna qasad, kalau kurang faqad khaba wa khasara. Kalau kurang sholatnya, jelek sholatnya, maka gagal dan rugi. Dalam riwayat lain, fa in saluhat saluhal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Fa in fasadat fasadal amalu kullu. Kalau rusak sholatnya, yang lain rusak. Ini menjadi tolak ukur, Pak. Sholat itu menjadi tolak ukur. Dan menjadi tatakan amal semuanya. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang lain itu nggak dinilai kalau nanti sholat kita rusak. Itu di akhirat. Ya. Amal yang pertama dinilai, dicek, diaudit. Nah, itu sholatnya. Benar apa kagak? Makanya kita harus betul-betul lahir batin. Sholat itu lahir batin. Jangan ada campuran apa-apa, jangan. Maksudnya apa campuran apa-apa? Jangan sampai ada campuran niatan, tujuan selain Allah. Nanti rusak. Benar. Sholat karena teman, karena tetangga, ntar lagi gede sama dia kagak sholat. Sholat karena ustadz, lagi marah sama ustadz nggak sholat. Emang ustadz Tuhan. Gitu. Jangan ada campuran. Jadi semuanya lempeng kita kalau sholat itu. Ya bukan hanya rukun syaratnya, waktunya bukan, tapi hati juga ditata. Benar-benar ini saya melaksanakan ini benar-benar karena mau melaksanakan perintah Allah, gitu aja udah. Jadi hati kita harus selalu diingatkan supaya dia nggak lalai. Ya. Jadi lalai itu banyak, bukan hanya ngundur-ngundur waktu sampai nggak ngerjain sholat, bukan. Tapi hati juga. Ya. Terakhir. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Allah SWT berfirman menghabarkan tentang penderitaan orang-orang yang ada di neraka. Ya, ashabul jahim, ahli neraka. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke neraka? Kenapa kalian dilemparkan ke sini? Ke neraka Saqar namanya. Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, kami dulu nggak pernah sholat. Nama nerakanya neraka Saqar. Jadi kumpul di situ tuh nanti orang yang suka meninggalkan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin, malah sedekah, ogah, pelit. Ya, sama itu. Wa kunna nakhudum al-khaidin, dan kami demennya suka ngobrol yang enggak, ngomongin yang enggak, itu hobi kita kan. Ngalor ngidul, ya, kalau ngobrol udah nikmat banget, sampai lalai semuanya. Udah saking enaknya ngobrol. Mending yang bagus-bagus yang ngomongin. Mentah semua. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu enggak percaya dengan hari akhirat. Mendustakan hari akhirat. Enggak percaya akan adanya itu. Ya. Hatta atanal yaqin. Sampai datang kematian. Begitu kematian, Masya Allah, kaget. Begitu dicabut nyawanya, di situ dia sudah melihat berbagai macam siksaan yang akan dihadapi dia. Baru dia percaya, ya Allah, ternyata begini akibatnya. Itu belum dibawa ke kuburan, Pak, baru proses pencabutan nyawa. Betapa sakitnya dicabut nyawa. Yadribuna wujuhahum, orang yang ahli dosa itu begitu dicabut nyawa digamparin sama malaikat. Yadribuna wujuhahum itu digamparin, Pak. Digamparin, coba. Gimana nggak ngap-ngapan kita? Gampar polisi aja bengep, malaikat gampar. Digamparin sama malaikat, dicabut nyawanya itu begitu. Iya. Coba itu. Cara nyabut nyawanya ini bengis gitu. Oh, kita sembari marah. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Saat itu tidak ada lagi manfaat pertolongan dari manapun. Enggak ada udah. Jadi kalau orang meninggalkan ibadah kepada Allah, makanya saya kadang-kadang suka begitu. Ini mah buat ngingetin aja kita. Kalau kita misalnya dia meninggal, kita urusin itu kifayat.
fardu kifayah kewajiban kita lah. Tapi itu nggak ada gunanya doa-doa kita. Makanya mendingan jangan ditahlilin, jangan, nggak usah gitu. Lalu orang udah sengaja ninggalin sholat, seumur hidup gitu, cuek sama ibadah. Mendingan jangan diurusin. Bisa nggak kira-kira dia begitu? Karena ini nih, tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Nggak ada gunanya pertolongan dari tempat lain itu nggak bisa. Orang ibarat makanan atau minuman itu gelasnya kagak ada, mau taruh di mana kita? Mengirim air ke dia juga, dia nggak punya tempat di sono. Makanya suruh dia gali kuburan diri gitu. Ya kan? Walaupun ya kita juga nggak sekejam itu juga, tetap kita urusin. Cuman kasihan. Ini kan kita kadang-kadang keluarganya hidup banget loh. Iya emang sih bagus lah ngedoain tuh. Kudunya waktu masih hidup tuh diingetin gitu loh. Waktu masih hidupnya diingetin. Ini orang kagak sholat, jangan didiemin. Udahnya kagak pernah diingetin, begitu mati baru diurusin. Ini tahlilin 40 hari, baru ngajiin di kubur. Jadi percuma. Ya mudah-mudahan sih nyampe, ada imannya dikit, jadi nyampe gitu kan. Kita ngerinya, masalahnya kan kemarin tuh ayat-ayat itu. Bahkan sudah ada ancaman-ancaman kufur. Nanti kita baca hadisnya berikutnya. Ada ancaman-ancaman kufur loh orang nggak sholat itu. Ada ancaman kufur masalahnya. Jadi kalau orang nggak sholat itu masih hidup ya diingetin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, kalaupun emang udah susah banget, ya udah dah dikit-dikit sebisa lu gitu loh, sebisa lu. Karena itu kasihan. Nanti kalau udah mati itu nggak ada pertolongan yang bisa nolong dia, itu nggak ada. Mentok semua. Nah, itu penderitaannya di sana. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua sehingga betul-betul kita terus menjaga memelihara salat kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu